sekarang Madam pergi dari sini karena saya nggak ada waktu untuk bicara sama Madam. Tunggu dulu dong. Apalagi sih Madam? Aduh, kamu tuh nggak bisa ngusir aku gitu aja. Bahkan aku belum bilang sama kamu kan apa maksud dan tujuan aku datang sini. Saya kan udah bilang, saya itu nggak punya urusan sama Madam. Jadi lebih baik sekarang Madam pergi dari sini atau perlu saya panggilin satpam untuk mengusir Madam. Manggil satpam. Canda, nggak kebalik. Kalian berdua tadi bilang apa? Apaan, Bel? Arin datang sama tantenya Aldino. Iya. Iya, anak-anak juga pada tahu kok. Tadi pagi Arin datang sama tante Aldino. Mungkin si Aldino udah jadian kali sama Arin. Lo kan bestinya, pasti tahu dong. Arin jadian sama Aldino? Iya. Iya, gue bestie. Iya, harus tahu dong. Oh, tahu. Kok kaget gitu sih mukanya, Bil? Enggak, kaget aja kesebar gitu. Iya. Kenapa ya? Kok mukanya rautnya tuh kayak kaget gitu. Enggak tahu gue juga. Kayak baru tahu banget gitu. Ya, ini ngapain lapang gue pagi-pagi? Halo, Mon? Aku ganggu kamu nggak? Enggak sih. Gue lagi nungguin Riva mau berangkat sekolah. Kenapa nih? Ya, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Oke, soal? Soal temen kamu. Ya, maksud aku temen satu sekolah kamu. Kalian kenal kok, cuman nggak terlalu deket aja. Teman satu sekolah. Siapa namanya? Emang yang lo kenal di sekolah gue siapa aja selain geng kabel sama anak-anak pembuat onar itu anak IPA? Ya, aku mau nanya soal yang namanya Okta, anak IPA. Oh, Okta. Ada apaan lo sama Okta? Oh, berarti lo udah tahu dong. Kalau cowok yang waktu itu gue ceritain yang kelakuannya kayak kulkas, dingin, terus ngeselin tuh Okta. Itu Okta? Ya elah. Ya Okta itu. Ada apa sih? Oh, lo lagi PDKT-an nih sama Okta. PDKT-an Monik. Enggak, apaan sih? Aku cuma nanya doang karena lagi ada urusan aja sama dia. Iya, urusan. Gue tahu urusan hati kan. Makanya lo sampai bela-belain telepon gue pagi-pagi nanyain Okta. Padahal lo tahu sendiri kalau gue itu nggak deket sama Okta. Ya elah. Banyak alasan. Kenapa sih, Mon? Hah? Iya dong. Jujur aja, jujur. Eh, terus? Ya udah sih, jujur aja udah. Heeh. Teleponan sama siapa? Monik, Pak. Jadi benar dugaan gue soal Farel. Farel itu belum benar-benar move on dari Monik. Cie. Pak. Lucu banget Monik telepon pagi-pagi buat tanyain Okta. Jadi, Pak, ternyata nih ya ada yang PDKT-an sama Okta, Pak. Iya kan, Mon? Lah, Farel, kamu jangan nyebarin hoax dong, bikin malu aja. Ya elah, pakai malu-malu. Kayak ke siapa aja. Kalau lo mau, ntar gue sama Riva bisa bantuin lo biar deket sama Okta. Gimana? Kayaknya gue terlalu overthinking doang deh. Kelihatannya Farel juga santai aja. Kalau emang dia cemburu, gak mungkin dia secuek dan sesantai ini nanggepin Monica yang mau deket sama Okta. Kenapa masalah terus datang di kehidupan aku sama El? Aku cuma ingin El bisa hidup tenang dan hanya fokus dengan urusan sekolahnya aja. Karena kalau El sampai tahu masalah aku di kantor, El pasti akan sedih dan kecewa. Meskipun yang dituduhkan itu semuanya nggak benar. Aku harus lakukan sesuatu. Aku harus segera menyelesaikan masalah ini. Madam. Halo, apa kabar?
Kaget gitu? Kayak shock banget? Gak nyangka kalau ada bidadari cantik di depan kamu gini? Madam, untuk apa sih Madam itu datang ke sini, hah? Kita kan udah nggak ada urusan lagi. Siapa bilang kita udah gak ada urusan? Sampai kapanpun kita akan selalu ada urusan, sayang. Apalagi semenjak kamu udah ngerusak hubungan aku sama Mas Roy. Aku gagal nikah sama orang yang aku sayangin dan aku cintain. Itu semua gara-gara kamu kan? Aku pikir setelah aku gagal nikah sama Mas Roy, aku bakalan berantakan. Hidupku bakal hancur, berkeping-keping. Ternyata enggak. Ada hikmahnya juga ya kejadian ini. Jadi di sini saya tuh bisa lebih open minded. Udahlah, saya males jadi orang baik terus, diinjek-injek, disakitin, dikecewain. Mendingan jadi orang jahat aja sekalian. Madam, saya nggak ngerti deh Madam ini ngomongin apa sih, hah? Jadi lebih baik sekarang Madam pergi dari sini karena saya nggak ada waktu untuk bicara sama Madam. Tunggu dulu dong. Apalagi sih Madam? Aduh, kamu tuh nggak bisa ngusir aku gitu aja. Bahkan aku belum bilang sama kamu kan apa maksud dan tujuan aku datang sini. Saya kan udah bilang, saya itu nggak punya urusan sama Madam. Jadi lebih baik sekarang Madam pergi dari sini atau perlu saya panggilin satpam untuk mengusir Madam. Manggil satpam. Canda. Nggak kebalik ya? Yang harusnya manggil satpam polisi itu aku dong. Iya dong. Karena yang di depan aku ini kan orang tindak kriminal nih. Kok bisa-bisanya sih dibiarin berkeliaran kemana-mana padahal udah menggelapkan uang nasabah. Aneh kan? Sayang. Lain kali hati-hati ya. Dipikirin dulu sebelum bertindak gitu. Gak kebayang kan kalau misalnya putri kesayangan kamu yang manis, yang unyu-unyu itu tahu kalau ibunya sudah menggelapkan dana nasabah di kantornya. Makan uang haram dong. Miris loh. Jangan sampai deh. Ya nggak apa-apa dong. Bentar, Fa. Bukannya Okta itu lagi deket sama Tasya? Lah, kok malah dimatiin? Orang belum selesai juga. Oh my god, oh my god, oh my god. I'm so stupid. Gue ngapain sih pakai nelfon Farel nanyain Okta segala? Ih, apa sih? Farel, lo tuh kenapa sih? Lo ngapain pakai ngomong kalau Okta itu lagi deket sama Tasya? Hah? Ya kalau misalkan Monica mau PDKT sama Okta, biarin aja dong, nggak apa-apa. Tapi kenapa harus ngomong kayak gitu coba? Dia tuh pasti cemburu tuh, jadi langsung matiin telepon. Nyebelin banget lu. Asli. Kok gue gak kepikiran sampai sana ya? Terus gimana dong? Ya gimana, gue juga nggak tahu. Itu semua tuh gara-gara lo. Makanya lo tuh jadi cowok tuh peka dikit kek. Kenapa sih cowok tuh nggak pernah peka? Jadi Okta lagi deket sama cewek. Gue ngapain mikirin itu? Aduh, gue jadi mikir yang aneh-aneh deh. Udah, stop. Udah, sampai. Yang aku tuh masih kepikiran deh sama ibu. Hah? Enggak, aku yakin ibu tuh pasti nyembunyiin sesuatu dari aku. Cuman gak mau dikasih tahu akunya. Tuh kasihan lihat ibu stres. Gimana ya caranya biar ibu gak stres, sayang? Ih, ayam sakit. Tuh digituin akunya. Aku sengaja itu nyentil kening kamu supaya sel-sel yang ada di kening kamu itu bisa langsung pergi ke otak kamu, ngasih tahu supaya stop overthinking. Ya kan bisa ngomong baik-baik, gak perlu pakai kekerasan. Mau aku laporin ke Komisi Perlindungan Perempuan. Mau. Lagian kamu ini ya, aku udah sering bilang nih sama kamu. Kalau berbicara itu yang baik-baik, hal yang baik-baik supaya hal yang baik-baik itu juga datang ke hidup kamu. Gitu loh.
Lagian kamu apa-apa di overthinkingin mulu deh. Nanti kalau masalah datang ke kamu, banyak masalah, kamu stres, kamu sedih, kamu nangis. Kan aku nggak mau jodoh aku yang aku tuh jadi sedih, jadi stres gitu.